Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtafa wa man syarra sunnatihi ila yaumil wafa. Perkenalkan, saya Bintang Al-Barokah dengan NIM 2341101021158. Jadi pada video kali ini saya akan memberikan materi yaitu tentang sejarah Islamisasi di Banyumas yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Langsung saja kita akan masuk kepada pembahasan, yaitu bagaimana sih Islam masuk ke Jawa, khususnya yaitu bagaimana Islam bisa masuk ke daerah Banyumas ini. Jadi di masyarakat Jawa, kebudayaan merupakan hal yang sentral dan dibagi menjadi dua dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu di dalam konteks kebudayaan masyarakat Jawa itu membaginya menjadi dua, yaitu ada konteks penduduk pesisir dan konteks penduduk pedalaman. Pada masyarakat pesisir, terutama itu pada bagian utara, itu aktivitasnya kesehariannya yaitu yang berhubungan dengan perdagangan dan nelayan yang memiliki pengaruh yang kuat dari Islam. Sementara daerah-daerah pedalaman yang kehidupan sehari-harinya itu kesibukannya itu bercorak, yang masih percaya kepada kebudayaan kejawen, yaitu berpusat pada kota-kota atau pada zaman dahulunya yaitu adalah kerajaan-kerajaan. Contohnya itu Yogyakarta dan Surakarta serta Karsidenan Banyumas, Kedu, Madiun dan juga Malang. Secara sosial, masyarakat Jawa terbagi menjadi dua, yaitu terbagi menjadi wong cilik yang umumnya berprofesi sebagai petani dan kelompok yang berpendapatan rendah di kota, dan kaum priai yang terdiri dari pegawai dan kaum intelektual. Selain dua kelompok tersebut, masih ada banyak sekali kelompok-kelompok sosial. Baik itu masih terdapat kelompok kecil yang memiliki prestis yang tinggi, yaitu kelompok ningrat atau nandra. Masing-masing kelompok sosial memiliki konstruksi kebudayaan yang dijadikan sebagai etika dan landasan dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya sehari-hari. Konstruk kebudayaan yang kuat ini memberikan pengaruh signifikan terhadap unsur-unsur lain di luarnya, yang salah satunya adalah dalam bentuk agama. Agama yang masuk dalam konstruksi kebudayaan masyarakat Jawa akan melahirkan corak yang baru yang memiliki khas. Wilayah Jawa Tengah bagian barat, selatan atau Jabodetabek yang meliputi Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen, yaitu sering disebut dengan Barling Mas Cakep. Dalam sejarahnya mempunyai kaitan dengan sejarah kerajaan di Jawa. Sejarah kerajaan Jawa tidak bisa lepas dari eksistensi kerajaan Majapahit, Kesultanan Demak, kerajaan Mataram di Yogyakarta, dan Kasuruan Surakarta dan Kasunanan Surakarta. Kerajaan-kerajaan besar di Jawa tersebut secara geografis cukup jauh dari wilayah yang tadi saya sebutkan, yaitu Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjar, dan Kebumen. Kondisi ini cukup berpengaruh terhadap konstruk kebudayaan pada wilayah tersebut yang sangat berbeda dengan tradisi dan kebudayaan yang berada di kerajaan-kerajaan maupun kesultanan-kesultanan tadi. Dari sisi bahasa misalnya, masyarakat Banyumas, Cilacap, dan sekitarnya memiliki dialek yang berbeda dengan wilayah kerajaan, contohnya itu di Demak, Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa Timur. Dialek yang biasa disebut dengan ngapak yang sering kita gunakan di Banyumas menjadi ciri khas di daerah ini dalam kontraksi kebudayaan Jawa. Dalam pandangan Ahmad Tohari, bahasa Jawa Banyumasan merupakan bentuk lanjutan dari bahasa Jawa asli Kawi. Sementara bahasa Jawa Wetanan merupakan bentukan baru dari proses politisi terutama Sutawijaya. Dengan demikian,
wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Kebumen, dan wilayah yang tadi saya sebutkan sebagai berkumpulnya komunitas-komunitas sosial yang memiliki jarak yang jauh dari wilayah kerajaan ataupun kesultanan yang saya sebutkan tadi, yang memiliki ciri khas atau kultur yang berbeda dengan wilayah-wilayah tersebut. Egalitisme sebagai corak kehidupan sosial wong cilik dominan dalam kultur masyarakat Barling Mas Cakep. Begitu halnya terkait dengan orientasi kebudayaan yang mempengaruhi pada populasi yang berbeda dengan khas atau ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah kerajaan maupun kesultanan. Secara historis atau sejarah, masyarakat Barling Mas Cakep terbentuk dari zaman kolonial atau masa kerajaan Jawa, yaitu pada kerajaan Majapahit, yang merupakan kerajaan sentral yang memberikan pengaruh secara luas terhadap masyarakat Jawa, termasuk wilayah Barling Mas Cakep. Dalam kehidupan keberagamaan, Hindu-Buddha merupakan kepercayaan yang mayoritas dianut oleh masyarakat. Selain kepercayaan-kepercayaan lokal, pada perjalanannya, pengaruh agama-agama tersebut, terutama agama Buddha, masih terasa dalam kehidupan keberagamaan pada wilayah Barling Mas Cakep ini. Keagamaan dalam pola agama Buddha yang tidak memiliki atau tidak mengenal dewa selaras dengan karakter kebudayaan masyarakat Barling Mas Cakep yang egaliter dan tidak mengenal kusta atau stratifikasi. Berdirinya Banyumas yang wilayahnya meliputi Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Purbalingga, dan Kebumen, bersama waktunya dengan meninggalnya Sultan Hadiwijaya tahun 1582. Meninggalnya Sultan Hadiwijaya ini menjadi awal runtuhnya Kerajaan Pajang dan titik awal proses berdirinya Kerajaan Mataram. Banyumas yang semula sebagai bagian dari Kesultanan Pajang mengikuti perubahan dan beralih menjadi berada di bawah kepemimpinan atau kekuasaan Kerajaan Mataram dan dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya pada tahun 1587 sampai 1601. Banyumas dipimpin pertama kali tahun 1582 oleh Kiai Raden Adipati Wargahutama yang kedua. Kehidupan keberagamaan pada masa Mataram Islam awal di bawah Raden Sutawijaya berpola dengan kerajaan-kerajaan Jawa lainnya. Raja menentukan agama rakyatnya, artinya agama rakyat yang mengikuti agama rajanya. Jadi rakyat tidak dibebaskan untuk memilih agamanya sendiri, melainkan harus mengikuti rajanya pada saat itu. Model ini merupakan hal klasik yang sudah dikenal sejak Majapahit dengan konsep binantara atau raja yang didewakan atau raja yang dianggap sebagai titisan dewa. Pada masa Mataram muncul konsep manunggaling kawula Gusti yang bukan hanya dipahami sebagai penyatuan antara hamba dan Tuhan, tetapi juga rakyat dan raja. Dengan konsep ini, agama budaya berpusat pada raja. Keagamaan atau keislaman, Raden Sutawijaya sebagai Raja Mataram menjadi model keagamaan rakyatnya. Persoalan kemudian adalah bagaimana corak keagamaan keislaman Raden Wijaya pada zaman Demak. Ulama merupakan pemilik otoritas politik dan keagamaan yang hegemonik. Ulama berposisi sebagai penasehat sultan yang memberi nasihat dan pertimbangan atas kebijakan-kebijakan politik kebudayaan yang diambil untuk rakyatnya. Berbeda dengan Demak, Mataram adalah kekuasaan Raden Sutawijaya. Fungsi-fungsi penasehat diambil oleh para pujangga sebagai intelektual keraton yang cenderung beraliran mistis kejawen. Dengan demikian, maka corak Islam masa Mataram awal adalah dapat kita sebut yaitu Islam kejawen.
Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kehidupan sosial politik. Pembahasan mengenai Banyumas sebelum Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit yang berada di Jawa Timur dan Kerajaan Pajajaran yang berada di Jawa Barat. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten atau Wirasaba I pada abad ke-15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur, yaitu Demak, Pajang, dan Mataram, mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirabasa II dan Kadipaten Banyumas pada abad ke-16 dan ke-19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari baik kerajaan maupun kesultanan, yaitu Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan yang berada di Jawa Tengah bagian timur. Dalam abad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon, Adipati Wirahudaya, yang saat itu menjadi adipati pertama di Kadipaten Wirasaba yang memimpin pada abad ke-15. Pada saat itu, wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V. Sementara dalam Babat Pasir Luhur, napak tilas Banyumas bisa dilacak pada zaman Kerajaan Pakuan Parahiyawang atau Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat bagian timur. Tepat yaitu putranya si Prabu Linggawastu, Ratu Purawa Jawa Dewata. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya itu adalah bagian dari cerita Pasir Luhur. Keempat putranya tersebut antara lain adalah yang pertama itu Raden Harya Banyak Catra, Raden Harya Banyak Belabur, Raden Harya Banyak Ngampar, dan Dewi Rena Pamekas. Dari keempat putra si Prabu Linggawastu, sosok Raden Harya Banyak Catra atau putra pertama itu menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipati Pasir Luhur yang berada di barat Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggawastu melalui jalur Harya Banyak Cara. Adipati Banyak Catra atau Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan adipati-adipati lainnya. Dan ada beberapa kerajaan-kerajaan pada abad ke-1 sampai abad ke-6. Sebenarnya banyak nama-nama kerajaan yang memakai kata Galuh selain Galuh Purba, namun jika dilihat dari luasnya wilayah kekuasaan Galuh Purba, sangat mungkin kerajaan-kerajaan tersebut menjadi bagian dari wilayah kerajaan besar Galuh Purba. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain adalah Kerajaan Galuh Rahyang yang berada di kota Brebes. Itu yang kedua ada Kerajaan Galuh Kalongan yang berada di Roban. Kemudian ada Kerajaan Galuh Lalean. Kemudian ada Kerajaan Galuh Tanduran, Kerajaan Galuh Kumara, Kerajaan Galuh Pataka, Kerajaan Galuh Nagara Tengah, dan Kerajaan Galuh Imbang Nagara, dan yang terakhir ada Kerajaan Galuh Kalingga. Kemudian kita masuk ke kehidupan ekonomi masyarakat Banyumas. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan di Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanahnya dan curah hujannya yang tinggi. Faktor inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian, lahan basah, dan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu desa dan desa lainnya yang mereka memiliki pertanian yang berbeda-beda. Pada masa sebelum Islam masuk dan kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa, masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai
sebagai sarana penghubung antara masyarakat dari satu daerah dengan daerah lainnya. Bahkan jauh pendeknya aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada pada kala itu. Sebagai contohnya, misalnya aliran masyarakat telah berhasil membentuk pusat kerajaan besar, yaitu yang tadi disebutkan ada Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Mataram. Belum tersedianya sarana penghubung yang memadai untuk masyarakat pada ekonomi ketika masa tersebut. Masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam hal tersebut. Ketika cuaca hujan lebat dan sungai menjadi deras alirannya, maka ini jelas menghambat distribusi hasil panen masyarakat yang juga berdampak pada tingkat perbedaan pada daerahnya masing-masing. Pada pola perekonomian masyarakat Jawa, termasuknya itu di Banyumas, sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa, yaitu contohnya Tarumanegara, Mataram, Majapahit, dan juga Mataram kuno, mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara lain di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa ini, masyarakat tidak lagi hanya bertumpu kepada ekonomi pertanian yang mengandalkan sungai, namun mereka sudah berkembang itu pada proses perdagangan dengan negara-negara lain. Jadi kesimpulannya itu Islam masuk di Banyumas itu dengan cara yang pertama itu ada melalui proses perdagangan dan juga penjajahan yang tadi sudah saya jelaskan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.